Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang kaidah usul fikih, yaitu kaidah am dan khos, serta tahsis dan mukhosis. Yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama tentang pengertian am, bentuk lafadz am, kaidah am, kemudian di bagian khos ada pengertian khos, bentuk lafadz khos, kebolehan mentaksis lafadz am, dan macam-macam tahsis. Langsung saja kita ke pengertian am. Jadi am menurut bahasa artinya adalah umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah, am adalah lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrod yang terdapat dalam lafadz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Jadi umum ya. Jadi tidak ada batasannya dan tidak dikhususkan. Kemudian salah satu contoh lafadz am seperti kata al-insan. Al-insan itu artinya kan manusia. Maka di sini yang dimaksud manusia adalah manusia, ya semua manusia yang ada di muka bumi ini, jadi nggak tertentu manusia yang mana. Contohnya dalam ayat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia yang mana? Ya manusia, karena di situ masih bersifat am. Kemudian bentuk-bentuk lafadz am. Yang pertama, lafadz kullu dan jami'ah. Kullu kan artinya seluruh atau semua. Kalau jami'ah, ya semua juga. Contohnya dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi semuanya yang bernyawa pasti akan mati, karena di situ ada kata-kata kullu, tidak ada pengecualian. Kemudian salah satu contoh lagi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi semuanya yang ada di bumi tidak terkecuali. Kemudian yang kedua, lafadz mufrad yang dimakrifatkan oleh al, yang menunjukkan jenis. Contohnya az-zaniyah. Dalam ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka diralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Jadi di sini maksudnya adalah semua yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Itu masih bersifat umum ya. Kemudian lafadz jamak yang dimakrifatkan dengan al yang menunjukkan jenis. Contohnya al-mutallaqat. Seperti contoh wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Jadi di sini maksudnya adalah kalau ada perempuan yang ditalak suaminya, maka dia harus menunggu atau iddah selama 3 kali sucian. Kemudian lafadz mufrad dan jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah. Ni'matallah contohnya. Ni'mah itu kan bentuk mufrad, kemudian dia diidhofahkan ke lafadz Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah padamu. Nikmat apa yang dimaksud di sini? Ya semua jenis nikmat. Kemudian isim mausul atau kata sambung. Alladzina, alladzi, allati, allai. Contohnya walladzina yarmunal muhsonat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik. Jadi di sini maksudnya adalah siapa saja yang menuduh wanita solihah, ya intinya dia nggak salah, benar-benar orang baik, tapi dituduh melakukan zina, maka yang menuduh tersebut didera 80 kali dera. Ini dalam kasus
Ini dalam masalah qadzaf ya. Kemudian isim istifham atau kalimat tanya seperti ma, man, mata, aina. Seperti dalam firman Allah, mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi pertolongan Allah di sini bersifat umum, kapan saja dapat diberikan. Isim nakiroh sesudah la nafi seperti pada sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Di sini maksudnya adalah semua orang muslim yang berpindah dari negara orang non-muslim ke negara orang muslim tidak dinamakan hijrah kalau misalkan itu terjadinya setelah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Kemudian lafat-lafat yang meliputi contohnya ma'syaro, ma'asyiro, ammah, sa'iro, kafah yang artinya semua. Seperti sabda Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Jadi di sini semua pemuda yang sudah mampu menikah, maka seharusnya segera untuk menikah. Kemudian tadi sudah pengertian, sekarang kita masuk ke kaidahnya. Kaidah am. Dalam usul fikih banyak kaidah yang berhubungan dengan lafadz am. Di antaranya yang pertama al-umum la yatasawwaru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Jadi maksud dari kaidah ini adalah lafadz am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfudz. Maksud dari ayat ini adalah semua binatang yang melata di bumi ini akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Nah, di situ ada semua binatang melata. Itu artinya adalah seluruh jenis binatang melata yang ada di bumi ini, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-mafhum lahu umum. Makna tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Contohnya, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Di sini kan ayatnya kan larangan untuk berkata kepada orang tua. Tapi makna yang tersirat atau mafhum dari ayat ini adalah itu bersifat umum, dapat bermakna mencaci, menghina, berkata kotor, yang semuanya hukumnya itu haram. Kemudian kaidah ketiga, al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu, maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Jadi kaidah ini maksudnya ketika kita memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, maka artinya kita juga diwajibkan untuk melakukan sesuatu tersebut. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah ya. Contohnya, ada peraturan. Guru memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini, guru juga harus datang tepat waktu. Kemudian kaidah yang keempat, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafaz bukan karena kekhususan sebab. Contohnya, hadis huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Tentang laut ya. Jadi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang laut, hukumnya laut itu airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Kemudian masuk ke menganalisis kaidah khos.
Pengertian khos, menurut bahasa khos artinya tertentu. Adapun menurut istilah usul fikih, khos adalah al-khosu wal lafdzul mawdu' li ma'na wahidin ma'lumin ala sabilil infiror. Khos adalah lafadz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Dari beberapa definisi dapat difahami bahwa khos adalah lafadz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu, tidak menunjukkan arti umum. Jadi wis ditentukan. Kemudian menganalisis bentuk lafadz khos. Dalam Al-Quran banyak ditemukan lafadz yang menunjukkan makna umum atau am, dan juga khos yang bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, lafadz khos berbentuk mutlak, yaitu lafadz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya, apabila dalam nas itu terdapat lafadz yang menunjukkan makna khos, selama tidak terdapat dalil yang mengalihkan dari makna hakiki ke makna lain, maka harus diartikan sesuatu dengan arti yang hakiki. Contohnya, hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson, yaitu bukan muhson, pelaku zina ghairu muhson yaitu 100 kali dera. Maka sanksi hukuman tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari 100 kali dera. Kemudian lafadz khos berbentuk khos muqayyad yang ditentukan dengan sesuatu. Jadi apabila lafadz khos yang mutlak itu ditentukan berada dalam nas lain dan diterangkan secara muqayyad dengan topik dan sebab pembicaraannya sama, maka semua hukum harus ikut sama. Contohnya keharaman darah. Di situ kan dalam surat Maidah ayat 3 ditentukan oleh lafadz am, darah yang mengalir atau membeku, semua darah hukumnya haram. Tapi dalam surat Al-An'am ayat 145 ditentukan lafadz muqayyad, darah yang haram itu hanya darah yang mengalir saja. Jadi ketika kita menyembelih hewan misalkan, kan darahnya mengucur ya, itu kan mengalir. Jadi itu haram dimakan. Meskipun nanti misalkan dibukukan lagi untuk dimasak menjadi suatu masakan, kalau di tempat saya namanya kayak dede, itu hukumnya tetap haram karena aslinya itu kan darah yang mengalir, kemudian baru diolah dan dibukukan. Kemudian lafadz khos berbentuk amar atau perintah. Maksudnya apabila lafadz khos berbentuk amar atau yang mengandung arti amar, hukumnya wajib. Contohnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Di situ ada lafadz khos berbentuk amar faqta'u mengandung makna potong tangan, hukumnya wajib pada kasus pencurian apabila memenuhi 1 nisab barang yang dicuri. Kemudian lafadz khos berbentuk nahi atau larangan. Maksudnya adalah jika lafadz khos itu mengandung arti nahi, hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Contohnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi larangan pada ayat tersebut menunjukkan hukum haram. Namun apabila terdapat tanda yang memalingkan lafadz dari arti yang sebenarnya karena adanya qarinah, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda tersebut. Memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis kebolehan mentaksis lafadz am. Para ulama bersepakat bahwa mentahsis atau mengkhususkan lafadz yang am atau umum itu boleh, baik berupa tahsis mutasil atau tahsis munfasil. Sebagian ulama merumuskan ada 5 yang tidak memerlukan tahsis. Jadi ada 5 hal yang tidak memerlukan tahsis. Yang pertama, masalah kesempurnaan dan keagungan Allah. Kemudian yang kedua, haramnya menikah dengan ibu kandung ataupun ibu rodhoah atau susuan. Yang ketiga, setiap yang bernyawa makhluk pasti akan mati. Kemudian yang keempat, Allah selalu menjamin rezeki makhluknya. Dan yang kelima, Allah penguasa alam semesta ini baik yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian sekarang ke macam-macam tahsis.
Tahsis pengkhususan dalam ilmu usul fikih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tahsis muttasil dan yang kedua tahsis munfasil. Tahsis muttasil adalah yang bersambung. Maksudnya adalah yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi pengertiannya bersambung. Dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat. Yang pertama pengecualian atau al-istisna. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi ini dalam hal utang piutang ya. Jadi ketika kita melakukan suatu muamalah hutang piutang hendaklah menulisnya. Buat apa sih? Yaitu buat bukti nantinya. Kemudian ada ayat lain illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibu wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya, dan periksalah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang seperti itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, syarat. Wa idza darabtum fil ard, dan apabila kamu bepergian di muka bumi. Lanjutannya, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Maka tidaklah mengapa kamu mengkosor salatmu atau sembayangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Kemudian sifat. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, dan seterusnya. Ini adalah larangan untuk mengawini ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara yang perempuan, dan lain sebagainya itu. Kemudian ditahsis min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dan istri yang telah kamu campuri. Yang keempat, ghoyah, artinya hingga batas waktu atau tempat. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang kelima, badal ba'dul minkul, artinya pengganti dari sebagian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi di situ kan tidak maksudnya itu kewajiban haji itu meskipun wajib, tapi kewajiban itu bagi orang yang sanggup. Kemudian yang B, tahsis munfasil atau terpisah. Jadi kalau tahsis munfasil, tahsis yang dapat berdiri sendiri, pengertian ayat atau hadis satu akan ditahsis oleh ayat atau hadis lain dalam kondisi terpisah. Jadi bukan pada satu potongan ayat ataupun satu potongan hadis. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran ditahsis dengan Al-Quran. Contohnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Itu kan masih umum, semua wanita yang ditalak. Kemudian bagaimana jika kasus talak terjadi pada perempuan yang hamil? Maka ditahsis dengan ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Jadi jika ada perempuan hamil yang ditalak suaminya, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditahsis dengan hadis. Seperti firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Kemudian itu kan masih umum ayatnya. Ditahsis dengan hadis Nabi,
La yarithul qatilu minal maktuli syai'an. Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh. Jadi kalau misalkan ada anak yang membunuh orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan. Ataupun misalkan la yarithul muslimu al-kafiro walal kafiru al-muslima. Orang Islam tidak berhak mendapatkan waris dari orang kafir, begitu sebaliknya, orang kafir tidak berhak mendapatkan warisan dari orang Islam. Jadi misalkan ada orang tua dan anak yang berbeda agama, maka mereka sama-sama tidak dapat mewarisi. Yang ketiga, al-hadis ditahsis dengan Al-Quran. Contohnya, innallaha la yuqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah nggak akan menerima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ini kan hadisnya masih umum. Kemudian ditahsis dengan firman Allah, wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini kan tentang orang-orang yang sakit atau musafir. Jika mereka berhadas kemudian nggak mendapatkan air, maka bisa melakukan tayamum. Jadi nggak usah wudhu, cukup dengan tayamum. Yang keempat, hadis ditahsis dengan hadis. Contohnya hadis Nabi, fi masaqat al-anharu wal ghaimu al-ushuru wa fima suqiya bisaniyati nisful ushri. Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban zakat bagi petani yang menanam biji-bijian 10% apabila dengan menggunakan pengairan beli. Jadi misalkan dia irigasinya dengan cara membayar, bisa jadi pakai diesel, maka zakatnya 10%. Kemudian ada hadis lain, qala laisa fi habbin wala jamrin shadaqatun hatta yabulughu khamsata ausukin. Apabila biji-bijian yang pengairannya dengan menggunakan tada hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil panen. Kemudian yang kelima, Al-Quran ditahsis dengan qiyas. Contohnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali dera. Kemudian bagaimana dengan hamba sahaya atau budak? Apakah mereka hukumannya sama dengan orang merdeka? Maka di sini ada perbedaan ya. Kalau untuk budak, maka deranya atau cambukannya separuh dari orang yang merdeka, yaitu 50 kali dera. Sesuai dengan firman Allah, fa'idha usinna fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsonati minal adab. Kemudian Al-Quran ditahsis dengan al-ijma'. Ya ayyuhalladzina amanu idha nudiya lissolati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di sini apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban sholat Jumat untuk semua orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Keumuman ayat tersebut ditahsis oleh ijma' yang membatasi khusus kewajiban sholat Jumat hanya untuk orang mukallaf laki-laki saja. Jadi perempuan tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Kita ketemu di video yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.